Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rutin melanjutkan kajian. Kita sudah sampai bab sholat. Syarat wajibnya sholat sudah, syarat sahnya sholat sudah, kemudian rukun-rukun di dalam sholat sudah, dan terakhir kemarin kita mengkaji tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Kita bagi ada dua macam, yaitu kesunahan yang terkait dengan ucapan. Kalau nggak salah kemarin kita bahas itu kesunahan-kesunahan sholat yang terkait dengan ucapan. Malam hari ini kita lanjutkan sunnah-sunnah di dalam sholat yang terkait dengan perbuatan. Ucapannya sama ya? Bapak-bapak ibu, tapi tadi sebagaimana disampaikan Pak Sarwiji bahwa ada yang ingin malam hari ini kita mengkaji tentang bacaan di dalam sholat gerhana. Sholat gerhana itu bisa disebut sholat kusuf, juga bisa disebut sholat khusuf. Sebagian membedakan, kalau pakai kaf itu matahari, kalau pakai kha itu bulan. Jadi apa itu sholatul kusuf, ada sholatul khusuf. Jadi kalau pakai kaf itu matahari, kalau pakai kha itu bulan. Tapi saya cenderung, karena dasarnya juga hadis, ternyata kaf dengan kha itu muratif. Ya maksudnya sholat gerhana, baik matahari maupun bulan itu bisa disebut kusuf atau juga bisa disebut khusuf. Jadi bisa sholat kusuf atau sholat khusuf, itu artinya sholat gerhana. Bisa bulan, bisa matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkait tentang bacaan. Nah ini kalau tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu dasarnya Bukhari Muslim di sini memang. Hadisnya seperti ini. Faqatara Rasulullah qira'atan tawilatan. Rasul membaca bacaan yang panjang. Ini rakaat pertama ini. Faqatara Rasulullah qira'atan tawilatan. Di dalam hadis ini tidak disebutkan Rasul membaca Al-Fatihah dulu, kemudian membaca surah. Tapi Rasul membaca bacaan yang panjang. Nah, ini makna dari ayat yang apa itu sebelum ruku. Jadi ini yang pertama sebelum ruku. Kemudian setelah fakabbara faraka'a ruku'an, kemudian bertakbir, kemudian ruku' tawilan, panjang. Rukuknya itu juga panjang. Kalau panjang itu biasa umpamanya membaca apa itu sekali itu dalam rukuk diganti membaca 20 kali. Dipanjangkan. Kemudian mengangkat kepalanya, membaca sami Allahu liman hamidah walakal hamdu. Sampai di sini sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini. Summa qama, kemudian Rasul berdiri dari ruku tadi. Berdiri. Faqatara qira'atan tawilatan, kemudian beliau membaca bacaan yang panjang. Tidak disebutkan Fatihah, tidak disebutkan surah, membaca.
Ya adra minal qiraatil ula, dan itu lebih pendek dari bacaan yang pertama. Jadi bacaan yang kedua tadi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis tidak ada yang menyebutkan membaca Al-Fatihah kemudian surah atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Semua hadisnya berbunyi membaca bacaan yang panjang. Nanti setelah itu ya panjang tapi tidak sepanjang sebelumnya. Maka di sini bacaan. Lalu ada sebagian yang memahami bahwa ketika Fatihah pertama takbir, Fatihah, surah, rukuk, i'tidal, kemudian langsung surah, benar ya? Kalau di Muhammadiyah jelas. Muhammadiyah bagaimana fatwanya? Fatihah, surah, rukuk, i'tidal, Fatihah, surah. Nanti rukuk lagi, sujud, kemudian duduk, sujud, duduk, berdiri, Fatihah, surah. Rukuk, i'tidal, Fatihah, surah. Rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Nah, itu artinya 4 rukuk dan 4 sujud. Terkait rakaatnya juga berbeda. Imam Abu Hanifah itu menyebut sholat gerhana itu seperti sholat subuh, 2 rakaat, 2 rukuk dan 4 sujud. 2 rukuk 4 sujud. Tapi jumhur ulama berpendapat 4 rukuk 4 sujud. Biasanya rukuk itu separuh dari sujudnya. Kalau sholat 2 rakaat itu artinya itu sujudnya mesti papa. Karena sekali rukuk sujudnya 2. Tapi untuk sholat gerhana itu disebut 4 rukuk 4 sujud. Jadi sujud dan rukuknya itu sama. Karena setelah rukuk i'tidal, baca lagi, rukuk lagi 2 kali. Nah ini ya yang difatwakan oleh Muhammadiyah. Bagaimana cara kita memahaminya? Fatwa Muhammadiyah itu qiraatan tawilatan, membaca bacaan yang panjang, yang dimaksud bacaan Al-Quran. Karena kalau hadis itu bukan qiraatan di sini. Jadi qiraatan di sini adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini satu. Jadi qiraatan tawilatan. Yang kedua itu nanti lebih pendek dari yang pertama. Lalu bagaimana Muhammadiyah menyebut meskipun disebut qiraatan tawilatan di sini kok dipahami Fatihah dan surah? Kita punya standar bahwa kalau ada sholat-sholat sunnah yang tidak dijelaskan dengan detail, maka maksudnya itu seperti sholat-sholat wajib kita. Contoh umpamanya sujud sahwi. Sujud itu bacaannya apa? Kalau kita lupa, Subhana man layanamu wala yasuh, itu bukan dari Rasul. Ternyata itu kaulnya Imam Syafi'i. Jadi bukan datang dari hadis. Jadi hadisnya nggak ada itu. Maka nanti sebagian ulama menyebut itu tidak ada bacaannya sujud itu. Jadi sujud sing penting itu maninah. Itu ketika sujud sahwi. Tapi kalau saya cenderung mengikuti sholat wajib kita, ya bacaan sujud itu ya subhanarabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma atau bacaan yang lainnya, tapi bacaan-bacaan sujud itu. Bukan bacaan khusus subhana man layana wa la yasin. Mengapa? Kita tarik ke apa itu sholat intinya, yaitu sholat 5 waktu. Nah, di sini juga membaca bacaan yang panjang, artinya setelah Al-Fatihah membacanya surah yang panjang atau ayatnya panjang, kemudian setelah rukuk i'tidal yang membaca nanti setelah Al-Fatihah surahnya ya panjang, tapi tidak sepanjang yang pertama. Jadi qiraah di sini adalah Fatihah dan surahnya atau Fatihah dan ayat. Yang menarik ketika berfatwa kemudian memahami setelah rukuk Taro'a qiraatan tawilatan ini hanya apa itu surah saja. Lah mengapa yang pertama ini juga bukan surah saja? Faktaro'a qiraatan tawilatan juga tidak sebut Fatihahnya. Jadi dalam hadis-hadis gerhana Rasul tidak menyebut Fatihah surah tidak, tapi qiraah. Rasul membaca bacaan yang panjang, kemudian setelah rukuk berdiri lagi bacaannya juga panjang, tapi tidak sepanjang
sepanjang yang pertama. Nah ini artinya apa? Mengikuti sholat wajib kita. Sholat wajib itu semuanya dimulai dari Al-Fatihah kemudian surah. Nggak ada satupun sholat yang kemudian tidak pakai Fatihah, hanya surah saja. Kecuali fatwanya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah memahami Al-Fatihah itu bukan rukun. Al-Fatihah itu yang jadi rukun itu membaca. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, kemudian rukuk sah. Kenapa? Sudah membaca. Tapi Imam Abu Hanifah juga tidak pernah meninggalkan Fatihah. Lah Imam Abu Hanifah hanya mengatakan kalau kamu membaca 1 ayat 2 ayat sudah sah, tapi kan gudang. Artinya gudang itu tidak sempurna pahalanya. Kalau ingin sempurna pahalanya, Fatihahnya juga dibaca. Maka Imam Abu Hanifah meskipun berfatwa Qul huwallahu ahad langsung ruku, itu sholat wajib loh. Qul huwallahu ahad langsung ruku, tapi beliau tidak pernah melakukannya. Beliau hanya mengatakan secara hukum sah, tapi secara pahala yo kalah dengan yang nambah membaca Al-Fatihah sebelumnya. Ini kalau kita pahami dari fatwa ulama, jelas jumhur ulama setiap kita membaca dalam Al-Quran itu selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Sholat jenazah ada Fatihahnya enggak? Dimulai dengan Al-Fatihah. Apa sholat yang tidak pakai Al-Fatihah? Ini mau diperkecualikan sholat gerhana. Kalau kita justru sebaliknya cara kita berpikir, tidak ada satupun sholat yang tidak dibaca Al-Fatihah sebelumnya. Nah, baca ayat-ayat atau surah yang lain itu didahului dulu dengan Al-Fatihah. Semua sholat. Berikan contohnya yang tidak pakai Al-Fatihah. Nanti hanya mendapatkan gerhana saja. Kita tidak. Gerhana pun sama dengan yang lain. Al-Fatihah, surah, Al-Fatihah, ayat. Cuman ayatnya lebih pendek itu setelah rukuk daripada sebelum rukuk. Nanti ketika yang rukuk yang ketiga lebih pendek dari yang pertama kedua. Rukuk yang keempat lebih pendek lagi dari yang itu. Itu juga kesunahan. Lah kalau ada orang yang rakaat keduanya lebih panjang dari pertama, sah tidak? Ya sah. Tapi Rasul lebih panjang yang pertama daripada yang kedua. Nah, kita kan kepengennya kan yang paling mirip. Ya paling mirip insya Allah kita beristihad. Orang mau tidak membaca Fatihah silahkan, tidak membaca surah silahkan, tapi kita melihat yang sempurna itu Fatihah dibaca, setelah itu surah atau ayat. Dalam 4 kali bacaan itu dimulai Fatihah, baru surah atau ayat-ayatnya. Itulah kurang lebih apa itu fatwa Muhammadiyah terkait dengan sholat gerhana itu. Jadi membaca Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah. Cuman surahnya itu atau ayatnya itu disunahkan, dianjurkan pertama paling panjang, kedua lebih pendek lagi, ketiga lebih pendek lagi, yang keempat yang paling pendek. Itu juga tidak harus demikian. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu salat gerhana. Saya masuk ke sunnah perbuatannya. Monggo. Salat gerhana itu ya sudah mungkin ada dari tanggal sebelah itu juga nggak pakai Al-Fatihah yang rakaat kedua. Ya, terus itu untuk hukumnya itu bagaimana, Pak? Ya kalau menurut Imam Abu Hanifah sah saja. Kalau saya ditanya itu sah tidak, insya Allah sah. Tapi kita akan milih yang lebih banyak pahalanya. Itu aja. Kita beristihad, kita milih yang lebih banyak pahalanya, yaitu dibaca Al-Fatihah dulu, baru surah. Orang langsung surah silahkan saja. Tapi kita membaca Fatihah dulu, kemudian surah. Dapat Fatihah dan dapat surahnya juga. Tapi gini Pak, mungkin itu juga pendapat. Untuk Al-Fatihahnya itu kan setiap surat kan harus setiap rakaatnya harus dibaca. Nah, kalau nggak baca la salata la liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, itu kan berarti kalau tidak baca Al-Fatihah kan tidak ada sholat baginya. Baik. Itu kan hadis tidak la sholata, itu nanti ada perbedaan. Nanti kalau kita belajar di pesantren, la sholata itu an-nafiyah lil jinsi.
La an-nafiyah lil jinsi. Tapi pemaknaannya, nah ini yang menjadikan ijtihad di kalangan ulama di sini. La sholata itu menurut jumhur ulama tidak sah. Sholat itu tanpa dibaca. Tapi Imam Abu Hanifah, la sholata itu bukan sehatan, tidak sah sholat itu. La sholata kamilatan, tidak sempurna sholat itu tanpa dibaca Al-Fatihah. Karena disebutkan siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, faya khudajun. Hudaj itu nakis, kurang. Itu yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Contoh ada hadis yang lain. La sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Apa itu bacanya? Artinya, la sholata lijaril masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali kalau sholatnya dia di masjid. Tetangga masjid berarti naik sholat di masjid rasa. Nah ini la sholata ini dipahami tidak sempurna sholatnya tetangga masjid itu, kecuali kalau dia sholatnya di masjid. La sholata lijaril masjidi illa fil masjidi. Ini juga kata la sholata. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ini ikhtilafnya tetap ada. Maka kita kan mencari yang aman. Ada satu kaidah, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Maka cara keluar gimana? Baca Al-Fatihahnya, baca surahnya, selesai. Tapi kalau hanya surah saja kan nanti perdebatan muncul lagi toh. Nah kita nggak mau berdebat situ. Kita mau ngambil yang sempurna tadi. Nah itu terkait dengan sahnya tidak. Ya mudah-mudahan kita berdoa mereka sholatnya juga sah. Tapi kita ijtihadi yang kita lakukan itu mudah-mudahan lebih sempurna. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita menghargai pendapat yang lain, ya kita doakan mudah-mudahan sholat mereka juga sah. Tapi kita ingin mencari yang menurut kita lebih banyak pahalanya lagi. Atau gitu? Itu bahasanya enteng gitu aja. Kalau nanti orang sah itu ya malah jadi masalah lagi. Karena ijtihad ulama kecuali kalau qat'i ya. Kalau qat'i umpamanya terkait dengan sholat 5 waktu. Saya muslim tapi aku tak arah sholat 5 waktu lagi rampung itu. Lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau yang seperti ini, insya Allah semuanya ada pahalanya. Tinggal kita beristihad mana pahalanya yang paling sempurna. Itu saja, kita mencari yang lebih sempurna. Itu saja yang bisa sampaikan ya. Nah, itu. Baik, bapak-bapak, kita lanjutkan temanya sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah ucapan sudah kita bahas, kita memulai sunnah-sunnah terkait dengan perbuatan. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lakukan, maka sempurnalah sholat kita. Tapi kalau kita tinggalkan, maka sholat kita tetap sah, tapi berkurang kesempurnaannya. Itulah apa itu yang kita maksud dengan sunnah-sunnah, tapi terkait dengan perbuatan. Ucapan yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Begitu pula ketika rukuk, i'tidal serta bangkit dari tasyahud awal. Hadisnya ini, karena Rasulullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, dulu Rasulullah itu idza qama lis-sholati, apabila berdiri untuk sholat, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Rasul mengangkat kedua tangan beliau sampai dekat kedua pundaknya. Mangkib itu pundak. Summa kabbaro. Jadi kalau bahasanya begini ya, rafayatai hatta takuna hadwa mangkibaihi, sampai tangannya itu dekat dengan pundaknya. Ini bisa dipahami demikian. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalika. Ketika mau rukuk juga Allahu Akbar, mau rukuk. Kemudian rukuk. Wa idza rafa'a minar ruku'i fa'ala mithla dzalika. Ketika berdiri dari rukuk lagi. Wala yaf'alu, dan Rasul tidak melakukan mengangkat tangan itu di tempat yang lain sampai
kalau seseorang itu yang fa'uroksahu minas sujud, kalau mengangkat kepalanya dari sujud. Baik, ini lagi. Fa'idha qamanalku rafa'a yadaihi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ketika melakukannya, beliau mengatakan itu itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kalau di kajian para ulama, Imam Abu Hanifah berbeda lagi dengan jumhur. Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa mengangkat tangan di dalam sholat itu tempatnya hanya satu, yaitu ketika takbiratul ihram. Kalau madhabnya Hanafi itu ngerti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan itu hanya ada satu tempatnya, yaitu ketika takbiratul ihram. Tapi Imam Syafi'i menyebut bahwa 4 kali itu tadi, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika i'tidal, yang keempat di mana? Ketika berdiri dari tahiyat awal. Itu mengangkat kedua tangannya lagi. Jadi kalau rakaat menuju rakaat kedua habis sujud berdiri nggak perlu mengangkat memang. Tapi kalau tahiyat awal kemudian berdiri menuju rakaat ketiga itu mengangkat tangan lagi. Disitulah 4 tempatnya kita mengangkat tangan di dalam sholat menurut jumhurul ulama. Ternyata ilmunya Imam Abu Hanifah ini kalau diruntut itu kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu beliau nanti datang ke Kufah mengajarkan Islam kepada penduduk Kufah. Maka gurunya Imam Abu Hanifah itu seperti ada An-Nakhai dan lain-lain itu belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mengajarkan kepada muridnya siapa itu? Abu Hanifah. Maka ternyata fatwanya Imam Abu Hanifah itu nek diruntut itu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i ini dari Abdullah bin Umar, diruntut sahabatnya siapa? Abdullah bin Umar. Ini maka An-Nafi' An Ibnu Umar ini dari Imam Syafi'i. Lah, sehingga berdasarkan ini Imam Syafi'i menyebut mengangkat tangan itu 4 kali, dan jumhur ulama termasuk Muhammadiyah melihat hadis ini dan hadis ini dipraktekkan. Itu yang terkait dengan ini. Tapi ternyata perbedaan itu sejak zaman Abdullah bin Umar yang 4 tempat tadi dan Abdullah bin Mas'ud yang hanya pada takbiratul ihram saja. Dan ini kesunahan. Jadi kesunahan ini insya Allah dua-duanya tetap sah. Tapi ya kita ingin sempurna, hadisnya juga sahih yang ini, maka kita pilih yang 4 tempat ini untuk mengangkat kedua tangan kita di dalam sholat. Itu yang terkait dengan mengangkat tangan. Pertanyaan yang kedua, caranya mengangkat tangan. Begini atau begini? Begini atau begini, gitu kan, gitu toh. Karena hadisnya kita lihat sekarang. Hadisnya dari Salim dari bapaknya berkata, ini riwayat Muslim sahih. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul idza ftataha sholata, apabila membuka salat, iftitah dalam salat, rafa'a yadayhi hatta yuhati mangkibaihi. Rasul kalau mengangkat kedua tangannya itu mendekati mangkibnya. Mangkib itu pundak. Berarti ini dekat pundak. Hadisnya hadis dekat pundak. Ini juga riwayat An-Nasa'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Beliau itu mengangkat kedua tangannya idza dakhala fi shalat, ketika masuk ke salat, wa mangkibaihi, dekat pundaknya.
Ada riwayat Al-Baihaqi. Ini yang berbeda. Rasulullah idza qata salat, apabila membuka salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hatta takuna hadwa udhunaihi, dekat telinganya. Tadi dekat pundak, tapi ternyata ada dekat, riwayat dekat dengan telinganya. Riwayat Ahmad, fawadhu ayadaihi hadwa udhunaihi, ada riwayat Ahmad dekat dengan kedua telinganya. Ada riwayat lagi An-Nasa'i dari Malik ibn Khuwairith, bahwasanya beliau melihat Rasulullah yarfa'u yadayhi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i hatta yuhadi bihima furu'a udhunaihi, dekat dengan kedua telinganya, daun telinganya. Ini juga riwayat Muslim. Nah, ternyata ada riwayat Muslim juga hatta yuhadiya bihima furu'a udhunaihi, dekat ke telinganya. Lah iki piye iki? Ada yang dekat ke pundak, ada dekat yang telinga. Di dalam Muhammadiyah itu kalau ada ta'arudul adillah, dalil itu ketoke kok bertentangan, satu dengan yang lain kok bertentangan, maka ada 4 cara. Yang pertama adalah al-jam'u wat taufiq, dikompromikan, dikumpulkan, dikompromikan, dicari jalan tengahnya. Kalau tidak mampu, maka at-tarjih, ditarjih, mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Yang satu riwayatnya Bukhari Muslim, yang satu nang didira enek gur rawahul bazar, namanya begitu. Oh itu yang Bukhari Muslim dipilih. Itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan, sama-sama baiknya hadis itu, kalau tidak bisa dikompromikan harus diambil salah satu, maka dipilihlah yang lebih kuat. Tapi kalau tidak bisa dipilih yang lebih kuat, maka dilihat mana yang datangnya duluan, mana yang datangnya akhir, maka yang datang duluan dihapus hukumnya oleh yang datangnya akhir, dan seterusnya. Itu cara-cara ketika ada ta'arud al-adillah. Lah di sini bisa nggak dilakukan dengan cara yang pertama? Bisa. Saya kalau melihat hadis ini bisa dikompromikan, tidak perlu dibuang salah satunya. Begini sekarang umpamanya, kalau kita sholat, Allahu Akbar, dekat telinga atau dekat pundak ini? Dekat pundak atau telinga? Nah, artinya ketika Rasul melakukan seperti ini, sebagaimana Rasul ketika mengangkat tangan dekat telinga beliau, tapi yang satunya komentarnya dekat pundak beliau. Ya memang dekat dua-duanya. Jadi dua hadis itu gak ada yang salah. Kalau tadi begini, ketika ini kan jenengan bawahnya suruh nulis dekat mana ini, telinga atau pundak? Ada yang dekat telinga, ada yang dekat pundak, ya begitu. Karena apa? Yang dilihat shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat aku sholatlah. Kita mengkompromikannya seperti itu. Jadi ya bukan begini, tapi juga bukan begini. Nah, antara keduanya inilah berarti ketika Rasul begini dekat ke telinga, iya, dekat ke pundak, iya. Sebagian mengatakan Rasul dekat telinganya, Rasul dekat pundaknya. Dua-duanya tidak ada yang salah. Inilah cara mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan, tapi ternyata masih bisa dikompromikan, sehingga tidak perlu ditarjih. Artinya nggak perlu dibuang salah satunya, diambil yang kuat, tidak, karena masih bisa dikompromikan. Itulah yang terkait dengan itu posisi tangan kita ketika mengangkat di dalam sholat. Ini baru satu ya. Waktunya masih. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, ini menarik ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan itu di atas dada. Itu kesunahan. Jadi meletakkan tangan ini termasuk kesunahan. Jadi kalau ada orang mamanya sholatnya begini, menurut jumhur ulama sah, Allahu Akbar, itu sah. Karena sedekatnya itu tidak termasuk rukun, tapi termasuk kesunahan. Kalau sedekat ya mengambil sunnah, ada pahalanya sempurna. Kalau cuma begini saja ya sah, tapi tidak sempurna pahalanya terkait dengan sedekat. Jadi bukan dari apa itu termasuk yang bagian rukun.
Kita lihat dari Wa'il Ibn Hajar berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah." Aku pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Rasul meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri di atas dada. Ini juga dari riwayat Imam Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad berkata, kanan nasu yuk maruna, dulu orang-orang diperintah an yadha'ar rajulul yada, agar seseorang itu meletakkan tangannya al-yumna yang kanan ala dhira'ihil yusra, ke dhira'nya yang apa itu kiri, fis sholati, di dalam sholat. Ini yang menarik. Summa wadayadul yumna, kemudian Rasul meletakkan tangan yang kanan di atas dhuhri kaffihil yusra. Dhuhril kaff itu berarti ini. Punggung. Yang punggung kaf yang kiri. Warushi, arushu itu apa itu? Ugel-ugel. Wasa itu lengan. Lengan itu ada lengan atas, ada lengan bawah. Ini bisa disebut lengan bawah, ini disebut lengan atas. Jadi memahami itu lengan. Lengan itu ada lengan bawah, ada lengan atas. Sehingga kalau kita lihat itu ada orang yang sholatnya itu Allahu Akbar, itu menggunakan yang dhuhri kaffihil yusra. Jadi telapak tangannya ditaruh di dhuhri kaffihil yusra. Dhuhri kaffihil yusra. Cuman begini toh. Warusgi, arusgu itu diletakkan di apa itu pergelangan. Pergelangan ketemu dengan pergelangan. Wasa'id itu ada dua versi. Yang pertama begini, yang pertama begini, lengan. Allahu Akbar. Ada yang sholat begini. Allahu Akbar, ada yang sholat begini. Allahu Akbar, ada yang sholat begini, ada yang begini. Ini kalau kita lihat, kalau kita lihat ini dari Asim. Ini riwayatnya Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Uzaimah dari Asim ibn Kulayb. Rasul itu ketika sholat itu berarti ini sok-sok di atas punggung telapak kirinya, sok-sok itu di apa itu ugel-ugelnya, sok-sok di lengannya. Lengannya itu ya bisa lengan bawah atau bisa lengan atas. Itu yang terkait dengan apa itu keterangan itu. Sehingga kalau kita lihat pertanyaannya, kalau seseorang sholat Allahu Akbar dengan begini sah enggak? Ada hadisnya. Arushu sah, lengan sah, ternyata sah semuanya. Tapi kalau saya melihat Muhammadiyah memilih yang warna biru itu, tengah-tengahnya, yaitu tidak telapaknya, juga tidak lengannya yang sana, tapi ugel-ugel ketemu ugel-ugel. Jadi bahasanya ya seperti ini, ugel. Ini tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Kurang ini, kurang ngeten. Ini tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, karena masing-masing ini sebenarnya ada hadisnya, sing sholating ini sebenarnya juga ada dalilnya, yang begini juga ada dalilnya. Bahkan memahami yang begini tadi sebenarnya juga memahami dari dalil yang sama. Memaknai lengan itu ada lengan atas, ada lengan bawah. Maka dua-duanya bisa digunakan untuk sedekah. Maka ini kita sebut kesunahan juga. Tapi kita berusaha memilih ya pilihan kita itu yang ugel-ugel ini ya tengah-tengahnya. Di antara sidik banget, karukeh banget ya tengah-tengahnya tadi. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengahnya kan gitu. Sedang-sedang saja, tidak terlalu rono, tidak terlalu ini kan gitu toh. Kemudian yang menarik satu lagi terkait dengan tangan di atas dada. Tangan
Yang kanan di atas tangan yang kiri. Kan bukan di atas dada. Sebagian memahami di atas dada itu ya ini dada kita, di atasnya Allahu Akbar. Kan di atasnya dada. Dada kita kan di atas. Pernah melihat ada orang yang sholatnya begini, tinggi sekali. Itu memang memahami tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dadanya. Allahu Akbar itu tinggi sekali. Di atas dadanya. Nah, ini dadanya kan ini, bahasanya inilah. Inilah dada kita ini. Lah kalau di Muhammadiyah itu memahami di atas dada itu begini. Keterangannya begini. Ketika Rasul menyebut apa itu di atas dada, itu mengapa Muhammadiyah tidak mengambil ini dada, ini di atasnya? Karena juga memahami tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Apa begini? Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kan tangan kanan di atas tangan kiri kan? Tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada. Maksudnya tangan kanan itu di atas tangan kiri, ya di dadanya itu. Bukan tangan kanan kiri terus di atas dadanya. Nah, ini karena memahami di atas dada itu sama tangan kanan diletakkan di tangan kirinya, di atas tangan kirinya kan Allahu Akbar. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kirinya. Bukan begini, tapi di sini. Maka dadanya ini bukan ini dada, atasnya dada bukan. Sebagaimana tangannya yo orang ini, tapi yang dipilih ini. Jadi konsisten ya. Tangan kanan di atas tangan kiri ini, kemudian di atas dada ya di dadanya itu bukan dodo yang atas ini. Nah, itulah yang dipilih terkait di atas dadanya ala sodrihi. Memahami. Tapi itu kan pemahaman dari hadis ini. Meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, di atas dada. Nah itu kalau orang hanya menurut di atas dada, itu dada mendure. Karena di atas dada hadisnya. Nah, itu terlalu tekstual. Maka kita perlu memahami lebih kontekstual lagi. Itu yang terkait dengan ini. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Itu kesunahan. Jika ada orang Allahu Akbar tidak melihat ke tempat sujud, apalagi rada ngelirik sana ngelirik sini, nah itu nanti kita lihat ternyata melihat ke tempat sujud itu termasuk kesunahan. Artinya kalau ada orang sholat tidak melihat ke tempat sujudnya rada rono, itu ya tentunya sholatnya tetap sah. Tapi kalau ingin sempurna, lihatlah ke tempat sujud kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Salim bin Abdullah dari Aisyah berkata, dakhala Rasulullah itu masuk Al-Ka'bah, ke Ka'bah, dan Rasul tidak pernah melewat pandangannya itu tempat sujud beliau sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Dari ceritanya Aisyah. Jadi Aisyah waktu itu benar-benar melihat apa yang dilakukan Rasul. Ternyata ketika sholat itu Rasul tidak lebih pandangannya itu dari tempat sujudnya. Rakrononen ya, di tempat sujudnya itu. Itulah keterangan dari Aisyah. Kemudian tidak mengangkat dan merendahkan kepalanya ketika ruku. Artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ketika ruku itu. Jadi ya 90 derajat posisinya, diusahakan 90 derajat. Ini Rasulullah itu idza raka'a, apabila beliau itu ruku, lam yashkhas ra'sahu wa lam yusawwib, tidak dungak kepala beliau itu, juga tidak terlalu ke bawah. Jadi nek rukuk ya tidak Allah tidak begini ini, tapi juga tidak begini ini. Artinya di antara keduanya, artinya apa itu imbang, lurus. Diusahakan 90 derajat itu. Posisinya antara kaki dengan rukuknya itu 90 derajat. Nek ora iso ya mendekati itu tadi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu kesunahan. Nek jek rada dhuwur ngono piye? Insyaallah tetap sah salatnya, cuman tidak sempurna. Gerakan salatnya tidak sempurna. Atau kecendean, mentang-mentang semangat iso nekuk badane itu buat urut meh teko tempat sujud itu ya tidak. Itu
tetap tidaknya sekitar 90 derajat. Kemudian merenggangkan membuka jari jemarinya ketika ruku. Merenggangkan jari jemarinya ketika ruku. Ini hadisnya dari Ibnu Khuzaimah. Ini juga bagian dari kesunahan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, Rasul itu kalau ruku farroja itu menjarangkan, mboten gandat ya, farroja asabi'ahu, jari jemarinya. Jadi bukan ngeten, tapi ternyata kalau ruku itu dijarangkan gitu. Maka posisi dada ngeten iki kita letakkan di lutut seperti itu. Farroja baina apa itu asabi'ihi. Farroja direnggangkan, masukkan ke lutut kita. Itu yang terkait dengan apa itu usiru. Nah orang ngoten piye? Ya tetap sah salatnya. Sing oke-oke biasane ngeten iki. Pamane kene mlumpuk siji, sing jarang cuma satu gini nih. Tapi yang baik ternyata farroja asabi'ah. Asabi'ah itu kan tidak hanya satu jari, tapi asabi itu jamak dari asba'. Itu jari. Kemudian sikap tangan ketika iktidal. Ini juga kaitannya dengan apa itu kesunahan yang terkait dengan perbuatan. Bagaimana ketika seseorang itu iktidal, sami Allahu liman hamidah. Pendapat pertama sedekap. Sami Allahu liman hamidah, sedekap. Itu fatwanya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang ketika sami Allahu liman hamidah, posisi tangannya sedekap, itu mengikuti fatwanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu orang Irak dan wafatnya di Baghdad. Tapi fatwa beliau sekarang diikuti oleh ulama-ulama Saudi. Jadi seperti Bin Baz, Syekh Utsaimin itu beliau ikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab, tapi madhab yang ada itu semuanya bisa dijadikan referensi kita untuk mengambil hukum, memilih yang paling baik dari fatwa-fatwa para ulama kita terdahulu, tidak memandang siapa orangnya, tapi dengan Quran mana yang paling kita pahami, paling dekat dan paling sesuai. Itulah ukurannya. Dulu mungkin sudah saya ceritakan ya, saya ketika di Baghdad itu sama senior saya dulu dibilang, kamu di Muhammadiyah itu kok tidak konsisten. Sosok melu Imam Syafi'i, sosok melu Imam Abu Hanifah, sosok melu Imam Malik, itu tidak konsisten. Mestinya kalau Imam Syafi'i ya Syafi'i, Malik ya Malik, ambil salah satu, konsisten di situ. Maka saya jawabannya, konsistensi Muhammadiyah itu bukan kepada madhab yang ada, tapi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya gambarkan nek kowe saiki duwe dosen akeh to ning kampus. Pokok tok jiko siji, aku karo Syekh satu ini sing songo tak gua kabeh, pokoke aku gur melu kuwi tok. Atau 9 atau 10 dosen itu mereka adalah para ulama, ilmunya lebih hebat dari kita. Kalau mereka sepakat selesai, kita enak saja. Tapi ketika mereka berbeda gimana? Nah, kita akan melihat, oh ternyata suatu saat si dosen yang A itu apa itu alasannya lebih kuat, ya saya ikut yang A. Tapi di permasalahan yang lain ternyata dosen yang B alasannya lebih kuat. Ngapain saya tidak tetap ikut yang A? Karena masalah ini dalilnya atau alasannya yang lebih kuat adalah yang B. Konsistensi kita itu bukan pada si A atau si B, tapi Al-Quran dan As-Sunnah yang jadi pegangan. Kalau ada sepakat ijma, itu kita ikuti. Karena di dalam Muhammadiyah itu kalau ada ijma, itu juga bagian yang wajib untuk diikuti. Tapi kalau para ulama berbeda, lah inilah kita juga ikut nimbrung untuk berijtihad, mencari yang terbaik, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita. Maka saya pernah ketika mengkaji apa itu suatu tema itu dengan saudara kita yang dari sebelah, itu dia kaget, loh Muhammadiyah yang nganggo usul fikih toh.
Muhammadiyah nganggo kaidah fikih. Rumangsane Muhammadiyah itu dalilnya Quran hadis, ikut ayat kalau hadis tok ora nganggo apa-apa, tidak. Kan gitu. Semua ulama itu adalah ulama-ulama kita, tapi kalau mereka berbeda, ya akan kita lihat mana yang dalil dan argumentasinya itu paling dekat. Nah, itulah apa itulah. Sekarang terkait dengan sedekah. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu begini. Rafa yadaihi wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fi shalah. Aku melihat Rasulullah ketika takbir mengangkat kedua tangannya dekat ke telinga beliau. Kemudian ketika ruku, kemudian ketika sami Allah liman hamidah. Rafa yadaihi Rasul itu, aku melihat apa itu beliau mumsikan yaminahu ala shimalihi, tangan kanannya memegang tangan kirinya fi shalah. Nah ini bagi mazhab Hambali difahami ketika iktidal kemudian tetap tangan kanannya memegang tangan kirinya sami Allahu liman hamidah. Bisa dipahami ya? Ya. Tapi seperti di ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan maksudnya rafa'a yadai ra'aitu mumsikan, saya garis bawahi aja. Saya garis bawahi. Ini, dan aku melihat beliau memegang tangan kanan di atas tangan kirinya. Itu yang dimaksud bukan setelah sami Allahu liman hamidah. Artinya perawi tadi mengatakan Rasul itu ketika sholat itu memang sedekap posisinya, gitu loh. Jadi bahasanya Rasul kalau ada tidak begini, dan Rasul itu kalau sholat itu sedekap. Hanya sholat sedekap itu ketika sholat Allahu Akbar itu posisi tangannya sedekap, bukan di bawah lurus. Itu nanti pemahaman yang lain. Kalau Imam Ahmad bin Hambal memahami begitu, ketika i'tidal sedekap. Tapi wara itu ulama yang lain mengatakan itu bukan untuk menjelaskan setelah i'tidal, tapi itu menjelaskan keumuman sholat Rasul itu kalau sholatnya dengan sedekap tangannya. Itulah dalilnya umum. Kemudian wawada ini juga sama. Sholat itu maha Rasul ini sama. Lihat, aku sholat bersama Rasul. Wawadu ayatul yumna ala yadil yusra ala sodrihi. Ini artinya posisi umumnya Rasulullah itu kalau sholat itu sedekap. Tapi tidak terkait dengan apa itu setelah i'tidal. Rasul itu sholat itu naik berdiri itu sedekap. Kemudian ini juga rafa'ayatihi haina ra'asai minar ruku'i rafa'ayatihi wa wada'a kaffaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya. Nah, di sini ada riwayat meletakkan kedua telapak tangannya. Diletakkan berarti tidak sedekap. Kemudian ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an yaminahu ala shimalihi fi shalat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dalam salat. Ini di dalam salat itu maksudnya secara umum salat itu Rasul sedekah atau sedekah. Ini dalil umum. Kemudian ini sholat itu maha Rasulullah, aku pernah sholat bersama Rasul. Wa wada'ayadul yumna ala yadil yusra ala sodrihi. Ini juga masih dalil umum. Rasulnya sholat, pokoknya posisi tangan itu sedekap. Nah nanti ada hadisnya di sini. Yang hadis khususnya di sini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan ini hasan sahih. Al-Albani menyebut darajanya sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Wa'tadala, dan Rasul itu i'tidal. Ini khusus i'tidal.
hatta yarji'a, sehingga kembalilah kullu azmin, setiap tulang, fi maudhi'ihi, pada tempatnya yang semula, mu'tadilan, lurus. Jadi mu'tadilan itu lurus. Jadi tulang-tulang itu ke tempat semula itu bukan tulang yang bengkok, asalnya tulang itu lurus. Tangan itu asalnya bukan begini, tapi tangan itu asalnya lurus. Artinya posisinya ketika Rasul i'tidal mengembalikan setiap tulang itu pada tempatnya, yaitu lurus. Tulang itu ya pada tempatnya. Asalnya tulang bukan begini, kita berjalan kan nggak begini. Asalnya, nah, karena dikembalikan tulang itu pada asalnya, yaitu posisinya lurus. Itu yang dipahami apa itu i'tidal itu tidak sedekap tapi lurus. Lah hadis ini disebut hadis yang khusus. Tadi hadis yang umum, Rasul kalau sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Itu posisi sholat Rasulullah. Dalam 4 rakaat ya sedekap itu cara Rasulullah. Cuman ada dalil khusus. Nek i'tidal, ini loh, ini dijadikan hadis khusus. Tapi kalau Rasulullah i'tidal itu mengembalikan tulang-tulangnya itu kembali kepada tempatnya. Jadi lurus semuanya, tidak ada yang bengkok. Tangan itu bukan asalnya tulang bengkok, tapi asalnya lurus. Artinya tangannya ditaruh ke bawah, bukan sedekap. Ini juga sama. Riwayat dari Ibn Abi Syaibah, dari kitab Musonaf Ibn Abi Syaibah. Memang biasanya kalau kita sudah tidak dapat hadis di dalam kutubus sitah atau kutubus tis'ah, nanti salah satu yang akan kita cari biasanya di dalam Musnad Ibn Abi Syaibah atau Musnad Abdul Razak. Itu apa itu seringkali hadisnya ada di situ, meskipun tidak ada di dalam hadis-hadis yang lainnya. Itu kita sering mendapatkan di dalam itu. Nah ini juga untuk menguatkan tadi, dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada yang lain yaitu dari Ibn Abi Syaibah, summa yang kusuko iman hatta yaqa kullu al-'udmin fi mawdhi'i. Kemudian Rasul tegak berdiri sehingga setiap anggota badannya kembali ke tempatnya. Tidak ada yang posisi bengkok, tapi semuanya kembali ke asalnya, tulang itu lurus semuanya. Itu memahami posisi i'tidalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tadala hatta jaa kullu 'adwin ila mawdhi'ihi mu'tadilan. Itu juga ternyata dalam Al-Baihaqi juga ada. At-Tirmidzi, Ibn Abi Syaibah. Yang ketiga ada riwayat Al-Baihaqi sama. Semua tulang anggota badan itu dikembalikan pada asalnya, yaitu asalnya lurus, tidak bengkok atau ditekuk. Ini juga ada keterangan yang lain. Riwayatnya Imam Ahmad dan Al-Albani menyebut darajatnya hasan. Fa idza rafa'ta ra'saka, dan apabila kamu mengangkat kepala kamu, fa'akim sulbaka, maka tegakkanlah punggungmu, hatta tarji'al 'idhamu ila mafasilihi, sampai tulang itu kembali kepada sendi-sendinya, asalnya kembali. Tulang asal kepada sendinya, bukan ditekuk, bukan bengkok, tapi posisinya lurus. Maka posisi tangan bukan bengkok atau ditekuk, tapi lurus. Inilah perbedaan di kalangan ulama terkait dengan apa itu posisi i'tidal. Sehingga kalau kita lihat ya, fatwanya Majlis Tarjih itu menguatkan yang lurus. Tapi sekali lagi, kalau ada saudara kita yang sami'allahu liman hamidah itu sedekap, itu insya Allah ya berbeda di dalam memahami hadis ini tadi. Tapi kita sudah mentarjih, menguatkan pendapat yang posisinya lurus. Saya biasa menyampaikan, kalau diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, diajarkan kepada anak-anak kita, itu i'tidalnya dengan tangan yang lurus. Tapi kalau ada warga Muhammadiyah sing i'tidal sedang, monggo. Itu untuk pribadi saja, karena fatwanya Majlis Tarjih itu yang lurus. Tapi kita tidak mencela yang sedekap, artinya nek sedekap sholatnya rasa, tidak demikian. Tapi yang kita pilih adalah dalil-dalil yang kedua ini tadi,
bahwa posisi tulang kita atau anggota badan kita kembali ke asalnya, yaitu asalnya bukan bengkok, bukan ditekuk, tapi asalnya lurus. Itu sampai i'tidal. Nanti kita akan bahas yang lainnya di waktu yang lain. Mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Nanti ketika rukuk, apa itu lutut C atau tangan C? Nah, itu nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Masih cukup banyak tema-tema yang terkait dengan kesunahan yang berkaitan dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Pak Sarwoji Muhammad.